kita udah punya duit, udah punya rekening sekuritas, tapi kok belum nabung saham? Gimana sih metode yang benar buat nabung saham? Mungkin kita tanyain langsung sama ahlinya nih, Kak Nia. Halo Kak Nia. Halo. Jadi Cuan Troopers, hari ini kita akan membahas tentang yang namanya metode-metode di mana kita akan memulai yang namanya investasi di saham. Oke. Gimana cara memulai investasi di saham tuh gimana nih? Ya cara mulai investasi di saham mungkin Metodenya lah iya. ya gitu. Jadi mungkin kalau untuk awal mulanya banget mungkin kan nanti udah dibahas sering di podcast Victor Bener sebelumnya banget. gitu kan. Cuma mungkin kan kita harus tahu nih Cuan Troopers untuk misalnya pada saat kita mau beli saham itu tuh apa aja sih yang harus diperhatikan gitu. Dan beli saham itu bukan cuma ngeliatin warna merah atau warna hijau gitu. Jadi ada yang dinamakan dengan equity trading methodology. Waduh, bahasanya berat banget nih Gak teman-teman. berat kok. Oh, aslinya nggak berat ya? Aslinya nggak berat. Apaan sih Kak itu? Sebenarnya equity trading methodology itu singkatnya ya, itu Iya. tuh metode apa, bukan metode apa saja. Jadi langkah apa yang dilakukan seorang investor untuk pada saatnya nanti dia beli saham, kayak Wow. gitu. Jadi ada Terus, dua. Untuk cara-caranya gimana sih? Ya, metodenya tuh ada dua. Pertama itu ada top down approach sama bottom up approach. Wow. Ya. Apa nih? Atas ke bawah, bawah ke atas? Iya. Waduh. Jadi saya ada kurang top paham down nih. approach sama bottom up approach. Nah, sebenarnya kalau ditanya lebih gampang mana sih gitu kan? Mostly yang dipakai banyak orang ya itu lebih ke bottom up approach. Aku jelasin dulu. Approach nih apa nih? Nih saya Approach, tarik mundur nih. Approach ini maksudnya pendekatannya gitu. Misalnya pendekatannya tuh kayak gimana? Misalnya kalau Victor misalnya mau deketin cewek nih. Waduh. Cara pendekatannya gimana? Iya. Pendekatan yang langsung ngajakin ketemuan atau pendekatan yang dibuild dari awal, chatting dulu atau telepon dulu gitu. Itu approach-nya kayak gitu. Nah, sama seperti equity trading methodology itu ada dua approach, yaitu yang tadi saya bilang top down approach sama bottom up approach. Yang mostly masih banyak dipakai adalah bottom up approach. Apa sih bottom up approach? Iya, bottom approach-nya apa? Mungkin ini masih banyak dipakai di retail investor. Jadi biasanya gini, Victor nih udah punya uang, udah punya rekening saham. Udah punya. Iya, mau beli saham. Pasti biasanya Victor akan ngeliatin dulu, ih saham Astra bagus nih. Sahamnya dulu kan yang disebut. Itu kalau bottom up. Bottom up. Wow. Nah, jadi kalau bottom up itu adalah kita sebut sahamnya dulu. Jadi yang kita screening adalah sahamnya dulu gitu. Jadi bukan dari atas ke bawah, tapi dari final decision-nya yaitu sahamnya. Spesifiknya. Wah, Spesifiknya. berarti kita langsung lihat nih. Wah, ini ada saham yang kata orang-orang bagus nih, spesifik banget nih. Berarti sahamnya ya namanya PT ABC contohnya. Iya, PT ABC misalnya. Terus baru deh Victor pas udah beli, Victor baru trace back ke belakang. Kenapa ya gue pilih PT ABC? Iya juga ya. Iya, karena memang nggak salah juga. Kadang saya pun masih melakukan hal yang seperti itu. Karena apa? Karena mudah. Jadi nggak butuh waktu banyak. Apalagi kan Victor, mungkin semua Cuan Troopers gitu kan, ada yang lagi kuliah, ada yang sambil bekerja gitu kan, mungkin nggak punya waktu untuk belajar apa segala macam, which is sebenarnya perlu sedikit-sedikit. Nah, tapi memang shortcutnya adalah melalui pendekatan bottom up approach ini gitu. Jadi pilih dulu sahamnya, baru dicari-cari deh kenapa kita pilih saham itu. Nah, tapi sebenarnya kalau real investors itu tuh mereka tuh akan lebih memilih pendekatan yaitu top down approach. Perbedaannya di mana nih? Nah, perbedaannya adalah pada saat kita melakukan top down approach, kita ini nggak tahu saham apa yang mau kita beli. Jadi dari awalnya kita belum tahu, nggak spesifik kayak tadi. Nggak spesifik kayak tadi. Kalau yang tadi kan langsung keluar saham ABCD gitu kan. Kalau top down kita nggak tahu kita mau beli saham apa sih. Terus lihatnya gitu dari mana? Nah, lihatnya itu kalau top down approach yang pertama itu kita basic ya, kita harus lihat fundamental. Fundamental tuh apa sih? Itu mungkin
para cuan troopers ini pasti yang sering ngikutin YouTube-nya Sukor Sekuritas, podcastnya Sukor Sekuritas, IG Live-nya Sukor Sekuritas, pasti udah tahu banget deh apa yang namanya fundamental analysis. Basically fundamental analysis itu adalah kita ini mau cari saham yang harga marketnya sekarang di bawah harga asli perusahaannya. Oh. Gitu. Misalnya Astra Internasional gitu. Harga aslinya adalah Rp1.000 gitu. Sekarang harganya lagi 500. Nah, di saat kita beli itu berarti kita melihat sebagai fundamental analisisnya. Oh, jadi kita lihat harga aslinya sama harga yang 500 tadi iya, itu lah harga sekarang. Iya, betul. Ada margin, ada selisihnya. Ada selisihnya. Jadi fundamental itu adalah kita mau cari tahu harga asli perusahaan itu berapa gitu. Nah, harga asli perusahaan itu juga bukan cuma harga asli perusahaan tahun ini, tapi kita bisa forecast 5 tahun ke depan kayak gitu. Jadi udah dipersiapkan untuk 5 tahun ke depan ya? Iya, bisa juga. Kayak misalnya kalau Victor baca-baca research report, kan mereka suka kasih target price gitu kan. Oh iya. Target price-nya kan bukan yang langsung kena besok. Hari ini keluar report, besok ada langsung kena gitu. Ya. Tapi ada progresnya. Biasanya dia akan taruh di Bloomberg tuh 12 months forward gitu. Jadi 12 bulan ke depan kayak gitu. Itu bagian dari fundamental analysis. Nah, fundamental analysis ini ada lagi nih dipecah. Di bawahnya ini ada kaki-kakinya. Pertama itu adalah kita harus lihat dari makronya dulu. Makro analisis. Sebenarnya dari top ini makro analisis dulu dong. Iya, makro analisis dulu. Jadi misalnya kita lihat nih contohnya. Kan makro itu kalau cuan troopers tahu, makro itu kan adalah indikator-indikator ekonomi. Jadi lebih luasnya nih kita bilang berarti seperti kita lihat satu negara terlebih dahulu nih kebijakannya apa gitu ya? Betul, iya. Jadi selain kebijakan kita juga harus lihat kayak faktor kesehatannya suatu negara. Negara ini lagi condong kemana? Juga ya Kak? Sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Jadi misalnya gini, kalau kita lihat dulu kan tadi awalnya makro, kita lihat dulu makronya. Makro Indonesia pada saat ini adalah misalnya inflasi rendah, suku bunga rendah. Lalu kita simpulkan yang rendah, kalau misalnya lagi suku bunga rendah, terus abis itu misalnya lagi inflasi rendah, itu kita biasanya mainnya sektor apa sih yang bagus gitu kan. Nah itu tuh ada yang dinamain sektor analisis. Itu lebih ke, kalau Victor pernah dengar nggak sih sektor rotation? Belum sih. Nah, sektor rotation itu sebenarnya kita tuh pengen ngeliat nih sektor rotation itu dibagi jadi 4. Pertama itu adalah early expansion, habis itu expansion, early recession, sama recession. Nah, kira-kira nih sekarang ini nih kita lagi di mana sih, Victor? Mungkin di early recession ya. Early recession ya, kalau apalagi. Kalau saya tangkap sih tentang sektor rotation ini sebenarnya kita lihat siklus perubahan kebijakan suatu negara nih. Iya, selain kebijakannya juga kita harus lihat faktor-faktor yang tadi saya bilang kesehatannya. Kesehatan suatu negara. Statistically-nya suatu negara, misalnya tingkat pengangguran, terus misalnya kita bisa cek lagi consumer index, confidence gitu kan. Itu tuh salah satu dari banyak hal yang kita bisa melihat suatu makro kayak gitu. Nah, sektor rotation ini biasanya sudah dianalisa ya, maksudnya memang sudah ada research-nya gitu. Biasanya nih kalau misalnya early recession kayak gini, ternyata tuh orang-orang pada suka banking gitu. Nah, disitulah kita baru masuk ke sektornya. Tadi kan habis makro, sekarang sektor. Banking. Kenapa banking gitu? Karena di saat early recession sampai recession itu tuh kan tanda-tandanya adalah misalnya interest rate turun kayak gitu kan, untuk untuk memacu supaya perkembangan ekonominya tumbuh gitu kan. Nah, di saat suku bunga turun kan pasti orang tertarik tuh beli bank gitu. Kenapa sih kok malah jadi tertarik beli bank gitu kan? Kan pendapatan banknya jadi turun gitu. Kelihatannya seperti itu, tapi sebenarnya dalam lingkup luasnya adalah bukan pendapatan banknya turun, tapi biaya banknya turun kalau bunganya turun, suku bunga turun. Misalnya gini. Sepertinya kayak
kreditnya semakin lancar gitu ya? Bisa jadi Kreditnya nggak sih? semakin lancar bisa juga, tapi misalnya mostly kayak gini, misalnya nih Victor masuk deposito Mm-mm. di saat suku bunga 7%. Bener. Ha-ha. Bank yang Victor maksudnya bank yang Pengen Victor dimasukin, pilih nih, ha. itu misalnya kasih Victor 7%, ya Bener. kan? Berarti dari uang Victor si bank ini harus bayar Victor 7% nih setiap tahun. Nah, tapi pas suku bunganya turun, misalnya jadi 5%, si bank jadinya bayar Victor berapa? 5% 5%. juga. Iya. Berarti kan uang yang didapat bank lebih banyak, sama-sama misalnya Victor tadi yang 7% taruh uangnya 1 juta, yang 5% 1 juta, sama kan uang terimanya, tapi bank harus kembaliin uang ke Victornya lebih murah kan kalau yang Benar. 5%. Nah kayak gitu, jadi kenapa makanya di saat suku bunga turun itu banking sektor itu sangat digemari gitu. Dan baru tuh kalau sudah kita pilih sektornya sesuai dengan makronya, jadi kan tadi makro dulu kita analisis lah ya, kita misalnya faktor-faktor apa aja, ternyata kesimpulannya adalah ini adalah di sektor yang di kondisi ekonomi yang seperti apa gitu. Baru kita pilih sektornya, baru sektornya dari sektor kita pilih sahamnya gitu. Kan kayak misalnya sektor bank kan sahamnya bukan cuma satu kan. Ada banyak. Nah, ada banyak. Dari yang buku 4, buku 3, 2, 1. Victor mau beli yang mana? Ya tergantung juga. Ya tergantung juga kan. Banyak pertimbangan. Banyak pertimbangannya. Jadi setelah kita sektor analisis, banknya, cara pilih banknya itu adalah kita balik lagi ke fundamental. Cari yang harga marketnya itu di bawah harga intrinsiknya. Kayak gitu. Seperti itu sih. Simpelnya kayak gitu. Mungkin kelihatannya nggak simple gitu. Cuma sebenarnya itu sangat simpel sih. Iya, soalnya informasinya udah di mana-mana. Informasinya udah di mana-mana gitu. Nggak usah capek-capek beli buku di toko buku. Nggak usah cari buat ngeprint selembar kertas Nggak usah. juga. Victor tinggal ambil handphone, Google, udah semuanya keluar. Iya. Victor nggak usah segampang juga. Itu ya? Segampang Wow. itu. Iya. Terus juga Victor juga udah nggak usah ngitung-ngitung. Misalnya, kalau ngitung GDP gimana ya? Victor tinggal Google aja GDP Indonesia akan keluar angkanya. Jadi langsung keluar angka. Langsung keluar angka. Jadi banget. Kelihatannya sulit, tapi zaman sekarang tuh makanya kalau kita mulai dari top down approach gitu, itu tuh zaman sekarang tuh nggak sesulit zaman dulu ya yang akses sulit sekali buat gitu kan. Buat informasi, ibaratnya dulu aja mungkin kita mau baca koran harus beli korannya dulu gitu kan. Sekarang dan kan koran kita bisa habis juga. Sekarang kita baca koran tinggal ya udah ketik aja kan. Ketik aja di Google. Iya gitu. Jadi sih harusnya sih ini nggak se complicated mungkin yang diceritain atau yang mungkin yang tahu dari orang, tapi sebenarnya masih aman dan simple sih. Bener banget. Dan lebih komprehensif. Iya, lebih komprehensif. Jadi kita nggak beli, istilahnya kita nggak beli kucing dalam karung gitu. Jadi kita udah tahu dulu kalau Victor kan kalau mau pilih pasangan, misalnya mau nikah gitu, harus tahu luar dalam bibit bebet bobot, bukan comot aja dulu A gitu kan, terus baru di trace back ke belakang kenapa gue pilih A, kan nggak kayak gitu gitu. Jadi kita ngelakuin dulu langkah-langkahnya, approach-nya, baru kita I choose you gitu. Bentar nih Kak, tadi kan ada sempet bahas nih dari yang namanya fundamental approach, pasti ada lawannya dong. Ada yang namanya trading approach nih. Trading approach sendiri itu apaan sih? Sebenarnya trading approach itu bukan cuma technical ya. Trading approach itu ada 3. Pertama, sebelum kita ke technical itu kan sebenarnya digunakan untuk timingnya. Iya, mencari timing yang pas. Gitu. Tapi mungkin banyak yang mensalahartikan kalau technical approach itu adalah mungkin segala-galanya gitu kan, yang bisa bikin mereka untung atau yang bisa bikin mereka rugi gitu. Padahal nggak cuma itu. Mungkin itu menjadi salah satu faktor. Tapi sebenarnya di trading approach pun nggak bisa kita langsung shortcut ke technical. Ada faktor-faktor yang lain. Ada faktor lagi. Pertamanya tuh adalah market behavior-nya dulu. Market behavior-nya tuh adalah misalnya gini, sebelum kita trading, oke lah kita misalnya mau langsung ke technical. Misalnya kita mau beli saham Astra gitu. Kan biasanya ini sudah di support atau ini sudah di resistance gitu. Tapi kadang kita suka lupa market behavior. Market behavior tuh apa sih? Market behavior itu adalah
ketergantungan kita dengan market lain. Misalnya gini, malam tadi gitu Dow Jones merah. Terus kita hitung nih trace back ke belakang. Memang yang hal-hal kayak gini memang kita harus mengkuantifisir ya. Jadi memang harus dihitung ke belakang korelasi Dow Jones sama indeks kita tuh apa sih gitu. Emang kalau Dow Jones naik atau turun, kita naik atau turun juga gitu kan. Tapi di trace back ke belakang secara historical correlation calculation-nya adalah memang kita tuh berkesinambungan lah sama pergerakannya Dow Jones. Korelasinya lurus gitu kan. Nah, jadi ibaratnya misalnya Victor udah langsung malam-malam nih Victor lagi tidur, sebelum tidur Victor udah mikirin pokoknya besok gue mau beli saham Astra karena saham Astra udah disupport bla 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 gitu. Terus Victor bangun tidur. Bangun tidur Victor abis itu jam 9 pagi. Jam 9 pagi Victor udah langsung mau beli Astra. Tapi Victor lupa. Ternyata misalnya si Dow Jones tadi malam tuh merah dalam 3% minus. Victor udah buru-buru beli. Padahal mungkin di dalam hari itu saham Astra bisa makin turun lagi di bawah harga yang Victor beli gitu kan. Nah itu yang kita harus lihat dari market behavior-nya dulu. Itu salah satu faktor. Salah satu faktornya. Ada faktor-faktor yang lain lagi nggak yang mempengaruhi trading approach nih? Faktor ini juga nggak kalah pentingnya, namanya money management. Mungkin udah banyak dijelasin ya sama influencer gitu kan. Kalian harus membuat money management gitu kan. Karena money management bla 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 bla. Gitu sering kan. banget tuh saya sering denger banget tuh, money management ya kan? Gue denger tuh kayak kalian harus membuat yang namanya planning dulu terhadap duit kalian. Iya, terhadap kayak gitu. Nah, apa sih money management? Money management itu sebenarnya intinya kita itu mau investasi, nanti ujung-ujungnya tuh modal awal kita tuh nggak hilang. Kenapa? Makanya harus dibuat money management. Money management itu adalah pertama, kita harus disiplin. Pokoknya harus disiplin. Jadi misalnya gini, Victor punya portofolio nih. Portofolio kan berarti nggak cuma ada satu saham kan. Bener Let's say 2 atau 3 saham. Di dalam portofolionya Victor ada 3 saham. Itu ada yang namanya money management yang untuk kita meminimalisir penurunan saham sama penurunan portofolio. Portofolio yang tadi kumpulan saham itu. Nah, bener banget. ya kan? Misalnya nih Victor beli saham Astra, katakanlah total nominalnya itu 1 juta rupiah. Nah, Victor tuh harus disiplin sama diri Victor. Resiko yang ibaratnya yang bisa gue earn gitu, kalau misalnya saham gue turun itu berapa persen sih penurunannya? Gitu. Jadi kan? Jadi gue harus membuat decision tentang batas bawahnya. Jadi kadang nih kita suka cuma ingetnya pas untungnya doang, batas atas. Kenapa sih kita harus buat batas bawahnya? Karena di dunia ini kan semuanya bergerak. Informasi, perkembangan, perubahan politik, perubahan geografis, semuanya tuh berubah-ubah. Masa semuanya berubah tapi Victor nggak merubah mindset risk appetite-nya Victor gitu ibaratnya kan. Jadi misalnya gini, saham Astra gitu. Saham Astra ini sebenarnya big cap, pertama perusahaannya bagus. Victor bisa lihat mobilnya di mana-mana, pabriknya ada gitu kan. Oke deh, misalnya kalau untuk saham Astra gue bisa tolerin untuk penurunan 3%. Misalnya kayak gitu. Nah, itu money management untuk si saham Astra. Tapi mungkin Victor ada lagi lihat saham, misalnya saham consumer. Consumer kan bisa dibilang lebih tahan banting lah ibaratnya, defensif. Nah, kalau misalnya consumer itu Victor mau kalau consumer mah batasin aja deh 5% gitu kan. Terus itu namanya yang persahamnya, money management persahamnya. Tapi setelah ditotalin itu ada namanya money management portfolio atau big-nya. Jadi secara keseluruhannya adalah misalnya misalnya portofolio Victor ada 10 saham, kan ada yang 3%, 5%, 7%, ada yang 1% gitu. Tapi totalnya tergantung duitnya. Sebenarnya bukan tergantung duitnya, tergantung yang tadi saya sudah jelaskan, misalnya kondisi sahamnya tuh seperti apa gitu kan. Nah, tapi dari total kesemuanya Victor tuh harus set juga
penurunan modal Victor nih ibaratnya di satu portofolio Victor yang isinya misalnya 10 saham. Itu mau berapa persen gitu. Jadi ada batas bawah, tapi bukan cuma satu saham, tapi semuanya nih. Semuanya. Jadi misalnya kalau Secara total nih. secara total. Jadi kata Victor, aduh, gue pokoknya kalau taruh uang 1 juta ya minimal gue cuma bisa tolerin dari total uang gue yang gue taruh 1 juta berkurangnya adalah misalnya 1% aja deh gitu. Cuman 10.000 rupiah. Ya misalnya berarti kan 100.000 rupiah kan dari 1 juta. Nah 100.000 rupiah ini yang dibagi ke saham-saham yang ada di portofolio Victor kayak gitu. Itu money management dan itu penting banget. Gitu. Terus kalau misalnya money managementnya udah baik nih, apa nih langkah selanjutnya nih? Langkah Kan kita lagi bahas selanjutnya, metode iya, nih. Langkah selanjutnya dari setelah money management yang baik itu apaan? Masih di dalam masih di dalam pohonnya si trading approach. Ini adalah technical analysis baru. Jadi memang technical analysis itu sangat dibutuhkan untuk timing, market timing. Benar Jadi kan misalnya kalau misalnya Victor mau beli setelah Victor udah semuanya udah Victor kerjain, udah Victor analisa apa segala macam. Terus masuknya kapan dong? Gitu kan. Masuknya adalah kita boleh pakai bantuan technical analysis untuk mengkonfirmasi apa yang sudah kita analisis gitu kan. Jadi misalnya oke, mau beli Astra, oke, tadi udah cek Dow Jones tadi malam, oke, Dow Jones positif, cek gitu. Money managementnya oke, masih ada spare-nya, cek. Oke deh, baru kita lihat technical analysis ya. Oke, Astra supportnya oke, support di sini. Oke deh, nanti gue masuk. Nah, kayak gitu. Itu baru technical analysis tuh sebenarnya malah paling belakangan gitu kalau di yang top down approach itu kan. Jadi kalau di bottom up approach itu justru saya boleh bilang technical analysis itu lebih di awal dulu. Misalnya Victor, kan tadi udah pilih saham yang spesifik soalnya. Iya, pilih saham yang spesifik. Emang Victor pas pada saat bottom up approach, kenapa misalnya kan yang dipilih sahamnya langsung kan? Misalnya Victor pilih saham BBCA. Victor ngeliat apanya dulu? Otomatis lihat harganya dong. Iya kan, berarti kan itu kan ngelihat technical analisisnya gitu. Terus misalnya nanti pas BBCA-nya sahamnya turun, Victor rugi, baru Victor ke belakang tuh cari-cari BBCA tuh kenapa ya kok turun apa segala macam. Nah itu tuh makanya kalau di top down itu lebih ke fundamental dulu awalnya, kalau di bottom up itu technical analysis dulu gitu. Itu bedanya ya. Bedanya. Terus nih Kak, saya nih masih kepo nih, gue masih kepo nih tentang yang tadi Kakak bilang kan ada cek, spare money cek. Nah, spare money ini kan termasuk di money management, tapi kan dalam satu portofolio nih. Emang ada berapa jenis portofolio sih? Dan kenapa satu orang trader atau investor tuh harus punya beberapa saham? Oh, oke. That's a good question actually. Jadi, kenapa sih satu investor itu, para cuan troopers nih, harus punya beberapa saham gitu kan? Kenapa nggak cuma taruh aja udah semuanya uangnya buat beli BBCA gitu atau buat beli Astra? Itu untuk mendiversifikasi namanya. Mungkin banyak juga yang udah pernah dengar kan diversifikasi. Kenapa sih pentingnya diversifikasi itu? Karena di saat nih Victor punya portofolio yang ada 5 saham. Di saat ada satu yang harganya turun, Victor itu nggak tungguin nih saham terus. Jadi Victor itu masih ada 4 saham lagi untuk backup Victor punya loss di saham yang satu ini. Kayak gitu. Jadi memang kalau dilihat-lihat, kalau kita taruh di satu saham semuanya, kalau untungnya langsung gede banget kan. Tapi as a good investor, kita nggak boleh cuma ngelihat untungnya. Jadi nggak boleh lihat profitnya doang. Profitnya aja gitu kan. Kita harus juga lihat nantinya adalah ibaratnya ke depan tuh resiko yang akan datangnya ini, kita nantinya memitigasinya tuh seperti apa gitu. Kayak gitu. That's why kalau saya sih boleh saran gitu, at least mungkin 3-5 saham, that's a good sih. Jadi tips-tips dari Kak Nia nih buat para cuan troopers nih. Terus kalau misalnya ini nih buat mengakhiri pertanyaan terakhir ya. Ketika kita udah memutuskan nih yang namanya udah diversifikasi, udah yang namanya melakukan top down approach, bottom up approach, entah itu buat technical atau fundamental. Kapan nih kita tahu kalau misalnya
saham-saham ini cukup atau enggak, atau misalnya ada yang perlu diganti nih, atau dievaluasi. Nah, itu kapan nih kita ngelakuinnya nih? Nah, biasanya evaluasi itu kita lakukan kalau portfolio kita itu kena batas money management kita. Misalnya, tadi Victor setup portfolio Victor itu batas money managementnya ada di 6%. Setiap portfolio Victor itu hit 6% loss, potensial loss, itu Victor harus mengevaluasi. Apa aja sih yang perlu Perlu diganti? dievaluasi Oh. gitu. Kenapa sih kok loss gitu? Ternyata misalnya saham ini lagi ada sentimen negatif nih, misalnya pemerintah mau menaikkan apa, pemerintah mau menurunkan apa, balik lagi ke atas. Jadi memang rotasinya adalah dari atas ke bawah ke atas lagi. Kayak gitu. Jadi it's a whole package, nggak bisa di pick one by one gitu. It's a whole package. Jadi after evaluation, it's all coming back from the start gitu. Jadi ini lebih kayak ya buat para teman-teman cuan troopers nih. Ini semua lebih kayak proses yang cyclical ya kayak. Iya, Jadi proses kayak cyclical. harus diulang. Harus diulang. Evaluasi ini termasuk kegiatan pembelajaran nih. Betul. Kedepannya pada saat nantinya ya kan kita kan yang namanya belajar kan saat ini salah, tapi kalau kedepannya masih salah lagi kan berarti ada something wrong with us gitu kan. That's why portfolio performance untuk kita cek controlling itu tuh penting banget untuk kita bisa find out mistake kita tuh di mana kayak gitu. Supaya kita nggak mengulangi the same mistake gitu kan kayak gitu. Para cuan troopers yang ada di rumah nih, inget banget nih tentang apa yang dikatakan sama Kak Nia tentang yang namanya evaluasi, karena evaluasi itu penting banget nih. Mungkin teman-teman mendapatkan ilham khusus lah dari Kak Nia. Makasih banget ya Kak. Sama-sama Victor. Ya mungkin teman-teman yang udah dapat ilham, udah dapat edukasi, informasi, bisa share di komen di bawah ini dong. Jadi tungguin video kita selanjutnya.